Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah gerakan pemuda sore hari ini ya. Pemberita firman pada sore hari ini adalah Diaken Anita Karoli. Apa kabar GP? Luar biasa, fantastis, yes. Oke, kita harus semangat ya teman-teman ya. Ya, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Kita sudah bersaat teduh. Kita akan membuka ibadah ini dengan pujian ya teman-teman. Bertemu dalam kasih-Nya. Oke teman-teman, setelah ibadah, setelah pembukaan tadi kita akan Mas GP ya, dengan semangat ya tentunya. Biasa Mas GP kan nggak boleh loyo ya teman-teman ya, harus Masih semangat. sambil berdiri. Masih berdiri. Yes.
besar atas kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita. Kita masuk di doa pembuka, teman-teman. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa Yesus Kristus kami yang kudus, terima kasih ya Bapa memberi kami kesempatan bersekutu ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Layakkan kami untuk menghadap di hadirat-Mu ya Bapa. Berkati dan siapkan hati kami untuk persekutuan dan ibadah di sore hari ini. Nah, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, rekan-rekan pemuda, kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai 5. Sambil bangkit berdiri. Sudah semua, dan kita akan bacakan ya Kak. Untuk yang menjorok ke dalam saya baca, yang menjorok keluar. Mazmur 63 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. sebab kasih setiamu lebih baik daripada itu. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Demikianlah Mazmur di sore hari ini. Kita akan masuk dalam ujian lagi. Sambil Sambil duduk duduklah teman-teman. kembali. Duduk. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 50 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sabdamu Allah. Allah. Sungguh langkah kami yang
Rekan-rekan GP yang dikasih oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau Allah yang sangat baik. Engkau sudah menjaga dan memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur. Bapa, kami mohon ampun untuk banyak hal yang kami lakukan dan tidak kami lakukan Tuhan yang mendukakan Engkau. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkenanlah memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pada saat kami membaca firman-Mu, kami dapat mengerti, terlebih kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Matius pasal 29, pasal 23 ayat 29 sampai yang ke-36. Ulang ya. Dari Matius 23 ayat 29 sampai ke-36. Mari kita semua bangkit berdiri. Matius pasal 23 ayat 29 sampai yang ke-36 yang menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah." Ayat yang ke-36, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Hosiana. Silakan duduk rekan-rekan. Selamat malam anak-anak muda kebanggaan Tuhan. Apa kabar semuanya? Kak Anita senang sekali bisa bertemu lagi bersama rekan-rekan GP dalam ibadah GP meskipun tidak secara langsung. Kak Anita harap semuanya dalam keadaan sehat. Tema ibadah GP pada hari ini adalah berpura-pura. Siapa di antara rekan-rekan GP yang tidak punya akun sosial media? Semua pasti punya ya. Minimal punya Facebook lah. Atau mungkin TikTok, Instagram, punya semua ya. Kebanyakan hal-hal yang diposting, yang diupload di sosial media, itu adalah hal-hal yang wah, hal-hal yang keren, hal-hal yang bagus. Kalau nggak bagus, pasti difilter sana-sini, diedit sana-sini. Untuk satu postingan foto saja, bisa-bisa kita harus ambil puluhan foto. Kemudian dipilih yang paling bagus, diedit, difilter, baru diupload. Rekan-rekan, tanpa kita sadari, lama-lama sosial media ini berubah menjadi toksik, berubah menjadi racun dalam kehidupan kita. Kita jadi susah membedakan mana yang asli, mana yang editan, mana yang settingan, dan kita mulai merasa terobsesi
atau berkeinginan lebih untuk eksis di dunia maya, di sosial media. Kita mulai membanding-bandingkan diri dengan yang lainnya, dan ujung-ujungnya ada yang merasa insecure atau tidak nyaman dengan dirinya, dan mulai berpura-pura menjadi orang lain, berpura-pura bahagia, berpura-pura keren agar diterima dan di-follow oleh banyak orang. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, pada pembacaan Alkitab pada hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang hidup penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kata munafik kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. Yang pertama, berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Yang kedua, suka selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Yang ketiga, bermakna juga bermuka dua. Sedangkan durjana memiliki arti perbuatan yang jahat. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perilaku para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini. Para ahli Taurat dan orang Farisi selalu menampilkan kehidupan yang seolah-olah mereka adalah orang yang saleh, orang yang baik. Mereka bahkan membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh yang dulunya dibunuh oleh nenek moyang mereka. Para ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi ini merasa bahwa mereka lebih baik daripada nenek moyang mereka, dan bahkan mereka berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam membunuh nabi-nabi itu. Jadi mereka selalu merasa kalau kami ada di zaman itu, kami tidak mungkin melakukan hal itu. Tapi Tuhan Yesus katakan bahwa justru dengan perkataan itulah mereka malah menunjukkan bahwa mereka ada keturunan para pembunuh-pembunuh nabi itu. Tidak bisa disangkal bahwa mereka ada keturunan nenek moyang. Mereka punya nenek moyang yang membunuh para nabi-nabi utusan Tuhan. Para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini, mereka berusaha mengelabui orang-orang dan menutupi segala kejahatan mereka dengan melakukan ibadah-ibadah dan ritual keagamaan. Namun Tuhan Yesus tahu bahwa itu hanya pura-pura. Tuhan Yesus mengetahui isi hati mereka. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari Tuhan. Andaikan mereka benar-benar berbeda dengan nenek moyang mereka yang seperti mereka katakan, pasti mereka menerima Tuhan Yesus. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Mari kita lihat di ayat yang ke-34. Kan kita bacakan. Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan dan mereka rencanakan. Sama seperti nenek moyang Israel yang menolak, menganiaya, dan membunuh para nabi. Demikian pula dengan para ahli Taurat dan orang Farisi yang terus-menerus melawan dan menolak Yesus. Kebebalan hati dan kejahatan kaum Israel sama dengan perilaku leluhur mereka yang telah membunuh para nabi Allah. Demikian pula, saat itu mereka juga hendak membunuh Tuhan Yesus. Dengan memanipulasi agama, mereka melegalkan kekerasan dan pembunuhan atas Yesus. Darah orang benar telah ditumpahkan. Penghukuman Allah tidak mungkin dicabut kembali, dan mereka harus menanggung murka Allah. Meski demikian, bukan berarti pintu pertobatan telah ditutup. Rekan-rekan pemuda, ada beberapa ciri-ciri orang yang munafik atau yang suka berpura-pura. Yang pertama, mereka pemain sandiwara. Mereka bertindak berdasarkan kepalsuan. Mungkin kalau bahasa anak sekarang fake ya.
palsu. Ada fake account kalau sosial media, palsu. Yang kedua, mereka menutupi jati dirinya dengan kepura-puraan. Dia bertindak, dia berlaku tidak seperti dirinya yang seharusnya. Yang ketiga, bersikap egois dan suka melemparkan beban kepada orang lain. Coba kita lihat dari Matius pasal 23 ayat 1 sampai 4. Dari situ, Yesus berkata kepada orang banyak termasuk murid-muridnya. Kita lihat yang di pasal 3 ya, yang di ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus sudah katakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang menguasai Taurat. Mereka tahu hukum-hukum Tuhan, tapi mereka hanya sekedar tahu saja, menasihati orang, tapi mereka tidak melakukannya. Dan mereka adalah orang-orang yang menyerahkan beban berat kepada orang lain, namun mereka sendiri tidak mau melakukan. Yang keempat, orang munafik itu suka mencari muka. Mungkin pernah ketemu ya orang yang suka mencari muka. Dan Kak Anita yakin di GP Bethesda tidak ada yang suka cari muka. Semuanya anak Tuhan yang baik-baik. Orang-orang yang suka mencari muka ini dia melakukan pelayanan, pekerjaan baik hanya untuk dilihat oleh orang banyak. Dia suka pamer akan kekayaan, kemampuan, kepintaran, dan kelebihannya. Selalu ini dihormati. Dan hal-hal inilah yang dimiliki oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, yang membuat mereka itu suka duduk di tempat-tempat terhormat saat perjamuan, dan tempat depan di rumah-rumah ibadah. Mereka selalu tampil di depan, paling rapi, dilihat sama orang-orang. Dan mereka gila hormat dan ingin menjadi pemimpin yang terbesar. Ciri-ciri yang kelima, suka menghalang-halangi orang yang akan datang kepada Tuhan. Para ahli Taurat dan orang Farisi ini tidak melakukan kewajibannya dengan benar di hadapan Allah. Mereka justru menghalang-halangi orang lain untuk melakukan yang benar. Jadi mereka tidak memberitakan firman Tuhan dengan benar, tapi mereka justru menyalahgunakannya untuk menjadikan topeng agar niat-niat buruk mereka itu tertutupi. Bisa dibayangkan betapa penuh dramanya para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini. Ciri-ciri yang keenam adalah tidak ada kepedulian satu sama lain. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini, mereka menelan harta para janda-janda dan orang yang tidak mampu demi memperkaya dirinya sendiri. Mereka mengelabuhi dan menutupi kedok buruknya dengan hal rohani, sehingga orang-orang percaya dengan mereka. Seperti yang Tuhan katakan di sini ada, hai ular-ular bludak. Ular bludak itu tampilannya cantik, rekan-rekan. Tapi jangan salah, dia berbisa dan berbahaya. Bisa dilihat, bayangkan para orang-orang yang tampilannya saleh ini ternyata mereka penuh kepura-puraan terhadap Tuhan. Ciri-ciri yang ketujuh, memiliki motivasi yang tidak tulus. Setiap pelayanan yang mereka lakukan, motivasinya bukan motivasi yang baik. Padahal Tuhan Yesus selalu mengajarkan agar kita tidak melakukan kewajiban agama atau ritual ibadah hanya untuk dilihat oleh orang lain, tapi untuk Tuhan. Dan para ahli Taurat dan orang Farisi ini, pada saat dia melakukan ibadah, dia memiliki motivasi yang salah, motivasi yang tidak tulus, bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan dirinya sendiri. Ciri-ciri yang terakhir adalah
orang munafik ini mengetahui kebenaran namun tidak menurutinya. Para ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang memiliki banyak pengetahuan akan hukum Taurat. Namun, mereka hanya sekedar tahu, tapi mereka tidak melakukan ajarannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Rekan-rekan GP yang dikasihi oleh Tuhan, manusia memang mudah sekali menuju kelemahan orang lain dan seringkali dia mengabaikan kelemahan dan kesalahannya sendiri. Dan mungkin kadang hal itu yang mungkin tanpa kita sadari, tanpa Kak Anita sadari juga sering dilakukan. Dan apabila itu yang kita lakukan, kita melihat kesalahan orang, kita selalu menyalahkan orang, tapi kita lupa, seringkali kita juga banyak salah. Maka artinya kita sama-sama bersikap munafik, bersikap pura-pura. Karena sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang dapat lepas dari cap munafik. Karena setiap orang pasti selalu berusaha untuk menampilkan, untuk menampakkan sisi baiknya. Rekan-rekan, setelah ini akan di-setel cuplikan video. Saya harap, Kak Anita harap rekan-rekan mungkin bisa meresapi kata-kata yang ada di video ini. Ini video sudah lama sekali, tapi semoga ini dapat menjadi pelajaran buat kita bahwa apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita saksikan videonya. Mana? Kebagian. Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. La 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 la. Hari ya kebaktiannya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Hebat. Kutanya hari ini kamu kemana? Kutanya hari ini kamu kemana? Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu awut-awutan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Yang muda-muda nih. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan. Woo! Yeah!
Rekan-rekan GP yang dikasih oleh Tuhan, melalui video yang baru saja kita lihat, kita juga mau belajar bahwa pelayanan yang kita lakukan tidak hanya di luar rumah, tetapi itu juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan dalam keluarga, dalam pendidikan kita, dalam pekerjaan kita. Dan melalui firman Tuhan yang sudah kita sama-sama baca dan renungkan, teguran keras Tuhan Yesus kepada para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh meniru apa yang mereka lakukan, di mana mereka mengetahui tentang hukum Taurat, mereka mengerti ketetapan-ketetapan dan hukum dari Allah, tapi mereka tidak melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ibadah yang mereka lakukan hanya bersifat ritual, sedangkan Allah menginginkan kita untuk beribadah tulus dari hati kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mari adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang tulus, anak-anak Tuhan yang tidak suka berpura-pura. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah teman-teman, untuk merespon firman Tuhan sore hari ini kita akan memuji Tuhan dalam Kitab Bakti 61 ayat yang pertama dan kedua yang berjudul Tuhan ajarkanlah kehendak. Sama-sama satukan hati kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang sangat baik. Engkau menjaga kami hingga saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Mampukan kami untuk menjalankan hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, belajar dari firman yang sudah kami dengarkan Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang tulus, anak-anak-Mu yang tidak berpura-pura. Pelayanan yang kami lakukan adalah pelayanan sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Mampukan kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, kami menjadi berkat dan menjadi terang. Bapa, saat ini kami mau bersama-sama menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu, rekan-rekan Gerakan Pemuda GPIB BTS Sidoarjo Tuhan, yang saat ini bersama-sama beribadah secara online dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berkati masing-masing pribadi mereka dalam setiap pergumulan mereka Tuhan Yesus. Engkau tolong dalam keseharian mereka Tuhan, dalam pendidikan yang mereka jalani, rekan-rekan yang mengalami kenaikan tingkat pendidikan, kami mengucap syukur untuk itu Tuhan Yesus. Engkau cukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan Tuhan Yesus. Rekan-rekan yang saat ini bergumul dengan kondisi keluarganya Tuhan, Engkau mau campur tangan, Engkau berkati keluarga masing-masing anak-anak-Mu ini Tuhan. Berikan lingkungan keluarga
keluarga yang penuh sukacita, lingkungan keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati orang tua, berkati keluarga, berkati para saudara yang berada di sekitar mereka, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan. Kiranya Kau mau tolong, Kau mau jamah mereka melalui obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, perawatan dari keluarga, bahkan dari pihak medis, ya Tuhan Yesus. Engkau tolong agar semua itu menjadi alat kesembuhan dari Tuhan. Dan biarlah kesembuhan yang mereka peroleh, mereka dapat bersyukur dan selalu meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Rekan-rekan kami yang saat ini bergumul dalam pekerjaannya, Tuhan Yesus, yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Kau juga mau campur tangan, berikan mereka selalu semangat, berikan mereka ketekunan Tuhan, mampukan mereka juga untuk selalu meningkatkan kemampuan mereka, Tuhan Yesus, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan mereka. Engkau mau buka berkat-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa segera mendapatkan pekerjaan. Rekan-rekan kami yang sedang bergumul untuk pasangan hidupnya, Tuhan, Engkau campur tangan agar anak-anak-Mu ini mendapatkan pasangan yang sepadan dan seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus. Pasangan yang bisa membuat mereka semakin dekat kepada Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah menjalin hubungan, Tuhan, biar mereka tetap menjaga hubungan itu berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kami mengucap syukur untuk pertambahan usia yang Tuhan berikan. Biarlah melalui pertambahan usia ini mereka menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang semakin menyenangkan Engkau, Tuhan Yesus. Gerakan pemuda dengan segala kegiatan yang sudah direncanakan dan akan direncanakan, Tuhan, kiranya Engkau mau campur tangan agar semua itu dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi anak-anak-Mu, Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi gereja kami dengan segala pelayanannya, Tuhan. Engkau juga campur tangan bangsa dan negara kami. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin negara kami ini, Tuhan Yesus, dari Bapak Presiden Jokowi, kabinetnya Tuhan, bahkan pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo dengan bupati yang baru, bahkan dari tingkat RT RW, Tuhan juga berkati Tuhan. Biar dalam kepemimpinan para pemimpin-pemimpin ini mereka bisa memimpin dengan baik, dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Engkau tolong bangsa dan negara kami, Tuhan, yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan. Kau campur tangan dalam setiap usaha yang dilakukan untuk menanggulanginya, Tuhan. Biarlah proses vaksin yang sudah berjalan bisa berjalan dengan lancar, sehingga pandemi ini bisa segera kami atasi dengan baik, Tuhan. Para medis yang berjuang di garda terdepan, Kau juga tolong dan berkati mereka beserta keluarga mereka. Kami mau serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, gereja kami, para anak-anak pemuda dalam tangan pengasihan-Mu, ya Bapa. Tuhan, begitu banyak yang ingin kami minta, tapi kami mengerti bahwa Tuhan sudah tahu terlebih dahulu apa yang kami perlukan, Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap langkah kami agar menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Rekan-rekan gerakan pemuda dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita sambil mendasarkannya dengan firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan,
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita sama memuji Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah teman-teman, kita sudah ada di dalam penghujung ibadah. Oh ya, kita tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih pada pelayan firman di sore hari ini, Diaken Anita, Caroline, dan juga teman-teman yang bertugas di sore hari ini ya, liturgos, saya dan Kak Dela, ada pemusik juga, Kak Otong, Kak Restia, Kak Togar, dan teman-teman dari multimedia yang juga turut membantu di jalannya ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Dan berikut ini Warta Gerakan Pemuda.
Angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.